Udah bisa lihat materinya ya di grup? Sudah, Kalau Sir. ya. Saya kok apa? Sambil lihat juga. Saya kok apa? Halo. Halo, kedengaran? Okay. Yes. Silakan dimulai ya, sambil di record dan di live kan. Sudah, Sir? Halo, kedengaran? Yes. Silakan dimulai ya, sambil di record dan di live kan. Oke, Sir. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Firstly, let's thank to Allah who has given us mercy and blessing until we came together in this moment of evening talk. Secondly, salawat and salam always be open to our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Okay, thank you for all participant yang sudah hadir untuk mengikuti evening talk hari ini. Perkenalkan, saya Nur Najmi Laila dan rekan saya Mbak Laila Al-Bubarokah. Di sini untuk partisipan yang ingin bertanya ditunggu setelah penjelasannya sudah selesai, dan jika ingin bertanya nanti langsung di raise hand aja, lalu di mute aja dulu, baru nanti kalau misalnya udah dibuka sesi pertanyaannya baru raise hand. Dan sekarang mari kita buka evening talk pada Jumat ini by reciting al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sekarang mari kita buka baik, kami persilahkan untuk our lecturer Sir Firman Parlindungan, PhD from Universitas Teguh Umar, yang akan membawakan materi diskusi tentang teaching culture in an English language classroom. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, thank you. Salam kenal ya, Nur Najmi dan Laila. Mbak Banat, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat, Mas Firman. Kita ketemu lagi. Terima kasih sudah berkenan mengisi lagi, Mas. Ya, saya senang juga. Ini kali ketiga ya, kalau nggak salah. Betul. Saya bergabung dengan apa judulnya, ILT staff ya, ILT staff dari UII. Dan saya senangnya lagi karena UII bisa konsisten begitu mempertahankan program dan dengan topik yang beraneka ragam begitu setiap minggunya. Nah, saya cuma mau memastikan aja, ini temanya webinar. Maksud saya, ini kita platformnya sekarang webinar atau meeting ya? Platform meeting Zoom yang kita gunakan. Ini Zoom meeting. Oh, Zoom meeting, oke. Yeah. Zoom meeting, oke. Nah, saya mau share screen PowerPoint saya. Oke, ini dia. Nah, topik kita hari ini adalah teaching culture in an English language classroom ya. Kenapa topik ini menjadi menarik? Karena sebenarnya kita di negara yang menurut paradigma lama ya, menurut paradigma lama kita dikategorikan dalam expanding circle of English language begitu. Jadi negara kita dianggap sebagai negara ketiga yang menggunakan bahasa Inggris tidak di komunitas atau di masyarakat, tetapi hanya menggunakan bahasa Inggris di dalam kelas. Nah, atau di sekolah. Nah, selain itu, negara kita secara budaya itu memang sudah beragam. Nah, ketika kita mengkaitkan belajar bahasa dan belajar budaya sebagai dua hal yang tidak bisa dipisahkan,
maka sebenarnya kita punya modal sosial untuk kemudian mengimplementasikan atau mengoptimalkan penggunaan budaya itu di dalam kelas. Karena banyak penelitian sudah membuktikan bahwa belajar bahasa dan belajar budaya itu seperti dua sisi mata uang ya, tidak bisa dipisahkan. Kita ya belajar bahasa sekaligus juga belajar budaya. Apalagi kalau kita melihat dari perspektif Vygotsky atau socio-cultural point of view begitu, bahwa belajar bahasa itu tidak sekedar belajar bahasa, tapi bahasa sekaligus menjadi tool for learning begitu. Jadi sekaligus alat untuk belajar, untuk dalam belajar. Nah, di situ ada interaksi sosial, di situ ada infuse belief system atau internalisasi nilai-nilai budaya yang kita terapkan dalam pembelajaran bahasa. Makanya sebenarnya belajar bahasa itu kalau dalam teori pendidikan yang secara lebih luas itu tidak sekedar transfer of knowledge, tapi juga ada transfer of value. Jadi ada dua transfer yang kita tekankan. Transfers of knowledge mungkin yang berkaitan dengan linguistic aspects of language. Kemudian transfer of values itu berkaitan dengan budaya, berkaitan dengan behavior, berkaitan dengan attitude dan seterusnya. Jadi ini menarik sebenarnya, dan sayangnya memang tidak banyak penelitian Mas Firman. Cek. Halo. Nggak ada suaranya, Sir. Ditunggu, mungkin lagi gangguan jaringan. Ah iya. Tak WA-nya. Oke. Halo. Putus, Mas. Oke, sorry. Yuk, lanjut. Sudah kedengaran ya. Tadi sampai di bentar. Transfer of value. Oke. Ya, jadi ada dua hal yang harus kita perhatikan sebenarnya tanpa perlu teori yang panjang lebar, bahwa dalam mendidik atau dalam mengajar itu ada dua hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah transfer of knowledge, dan yang kedua adalah transfer of value. Jadi ada, kalau transfer of knowledge berarti ya berkaitan dengan linguistic aspect of English. Sedangkan transfer of value berarti berkaitan dengan budaya dan sikap, attitude atau behavior yang berkaitan dengan bahasa Inggris itu sendiri. Jadi itu dua hal. Tapi di sini saya ingin membahas sedikit tentang kenapa pembelajaran bahasa Inggris itu harus mengikat atau harus menerapkan atau harus membahas tentang budaya. Yang pertama ada yang kita kenal dengan, mungkin teman-teman sudah sering dengar, yaitu English as an international language ya. Dan yang kedua adalah culturally relevant pedagogy. Nah, dua teori ini adalah hasil dari penelitian-penelitian di bidang bahasa Inggris tentang bagaimana eksistensi bahasa Inggris itu dalam konteks sosial budaya yang lebih luas gitu. Nah, tadi saya sudah menyinggung bagaimana Indonesia itu diposisikan dalam paradigma lama belajar bahasa Inggris sebagai expanding circle. Bahwa kita tidak menggunakan bahasa Inggris di kehidupan kita sehari-hari, tapi kita hanya belajar bahasa Inggris di sekolah gitu. Nah, paradigma itu telah ditentang oleh paradigma baru ini, yaitu English as International Language, bahwa siapapun dia, negara manapun, punya posisi yang sama dalam belajar bahasa Inggris. Tidak ada standar khusus untuk belajar bahasa Inggris, apakah itu yang Western oriented ataupun yang Australian oriented. Nah, begitu ya. Jadi English as International Language sebenarnya adalah paradigma yang
memberi peluang bagi kita di Indonesia untuk kemudian belajar bahasa Inggris terlepas dari tekanan-tekanan native speaker oriented gitu ya. Jadi kita tidak perlu khawatir tentang bagaimana standar yang sebenarnya melafalkan atau pronunciation dari sebuah kalimat gitu. Jadi kita tidak perlu lagi khawatir dengan itu karena sudah ada teori yang menyatakan, dan teori ini sangat kuat saya rasa, bahwa belajar bahasa Inggris itu ya sesuai konteksnya. Kemudian yang kedua ada culturally relevant pedagogy. Nah, itu culturally relevant pedagogy, bedanya dengan EIL adalah culturally relevant pedagogy menggunakan perspektif kritis atau critical theory tentang marginalized group, ya, tentang masyarakat marginal yang memposisikan masyarakat marginal itu dikaitkan dengan power, ada power relation, ada agency, ya, ada identity. Nah, muncullah kemudian teori ini, culturally relevant pedagogy, bahwa belajar sebenarnya harus sesuai dengan budaya yang ingin kita masukkan, atau sebaliknya, budaya yang ingin kita masukkan harus sesuai dengan apa yang harus kita pelajari. Gitu. Nah, culturally relevant pedagogy ini adalah perspektif kritis, bagaimana kita mengkaitkan budaya kita sendiri dengan budaya apa yang akan kita pelajari dan konten pembelajaran yang sedang kita terapkan. Nah, ini adalah dua teori yang menurut saya sangat relevan untuk menerapkan konteks budaya dalam bahasa Inggris, dalam pembelajaran bahasa Inggris. Nah, kalau kita coba, kemudian ini ada yang disebut dengan 3PS framework. Nah, ini kita bisa menggunakan framework ini sebenarnya untuk memahami sebenarnya budaya itu apa sih, atau mengajarkan budaya dalam kelas itu seperti apa sih. Nah, banyak lagi teori lain, tapi saya rasa sama begitu pendekatannya, bahwa budaya itu bisa dipahami melalui 3 hal ini. Yang pertama perspektif, yang kedua practice, dan yang ketiga products. Nah, perspektif itu adalah what people think. Di situ ada belief system, di situ ada persepsi, di situ ada asumsi, di situ ada apa lagi? Semua yang berkaitan dengan epistemologi dari kehidupan sosial kita. Itu perspektif, what people think. Sedangkan practices adalah what people do. Ya, what people do adalah yang berkaitan dengan sikap, behavior, attitude masyarakat atau konteks budaya kita masing-masing di kehidupan masing-masing gitu. Itu practices. Dan yang ketiga ada products, yaitu what people create. Nah, products itu bisa tangible, bisa intangible. Tangible bisa yang berupa benda-benda begitu, sedangkan intangible bisa berupa misalnya kepercayaan, atau bisa juga yang berupa seperti dance ya, tari gitu. Itu kan intangible products gitu. Nah, ini 3 hal ini yang harus kita perhatikan dalam menerapkan atau dalam memilih budaya apa yang ingin kita ajarkan di dalam kelas. Nah, menurut saya juga karena ini adalah the culture triangle, maka kita harus melihat atau memilih budaya yang akan kita gunakan di dalam kelas itu secara holistik. Jadi kita tidak bisa menggunakan hanya perspektifnya saja, hanya produknya saja, tidak bisa. Tapi kita harus menggunakan ketiga elemen ini dalam aspek atau konten pembelajaran budaya yang ada di dalam kelas begitu. Karena mengapa? Kalau kita hanya menggunakan satu poin saja, misalnya perspektif saja, maka itu condongnya nanti adalah cenderungnya muncul atau terbatas pada stereotip. Jadi muaranya nanti hanya pada stereotip saja, sehingga siswa itu tidak mempunyai pemahaman yang utuh tentang budaya yang kita ajarkan. Jadi penting ketika kita menjelaskan tentang perspektif suatu budaya itu, kemudian kita jelaskan juga kaitan perspektif itu terhadap prakteknya seperti apa. Kemudian dari praktek itu ada nggak produk yang relevan terhadap perspektif yang sedang kita bahas. Nah, itu yang perlu diperhatikan.
Selanjutnya ini beberapa teaching strategies ya yang menurut saya sangat mudah digunakan di dalam kelas ketika kita ingin berbicara masalah budaya bahasa Inggris. Yang pertama book talk. Book talk itu adalah dialog berdasar atau berakar pada teori dialogic teaching, di mana kita menggunakan buku tidak sekedar atau tidak sebatas pada membaca dan menghabiskan bukunya saja, tetapi kita menggunakan buku untuk berdialog tentang kontennya itu. Nah, di situ nanti dari dialogic teaching itu muncullah kita bisa menyinggung tentang budaya-budaya yang ada dalam yang sesuai dengan konten yang sedang kita bahas. Nah, yang perlu diperhatikan adalah participation structure. Ketika kita menggunakan book talk, yang perlu kita perhatikan adalah participation structure atau struktur partisipasi dari anggota atau siswa dan guru dalam kelas. Karena kebanyakan guru ketika menggunakan buku atau membahas buku atau bacaan atau teks di dalam kelas, maka guru cenderung memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang mengarah pada comprehension questions. Jadi bukan mengembangkan dialognya. Paham ya maksud saya? Jadi guru lebih menanyakan yes no questions atau why, what, dan begitu seterusnya yang mengarah pada comprehension question. Sementara dialognya tidak muncul. Dialog sebenarnya adalah bagaimana kita seperti kita ngobrol sehari-hari begitu, bagaimana kita menghubungkan atau mengembangkan conversation terhadap satu topik secara terus-menerus. Jadi bukan student to teacher berdasarkan pertanyaan gitu. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Yang kedua, ada strategi yang disebut dengan photo voice. Nah, photo voice ini juga ada sekarang research-nya, research metodologinya. Maksud dari photo voice ini apa? Kita meminta anak-anak untuk membawa foto atau membuka foto yang ada di HP-nya mungkin tentang topik yang sedang kita bahas. Misal, kalau kita membahas topik, katakanlah your religious perspective misalnya, atau yang berkaitan dengan budaya di kampung halaman kita sendiri. Nah, kita meminta siswa membawa 3 lembar foto atau 4 lembar foto yang sangat berkaitan dengan topik itu yang dia ingin ceritakan ke teman-temannya di kelas. Jadi kita meminta mereka memilih foto yang berkaitan dengan topik itu tadi dan sangat berkaitan dengan dirinya sendiri dan dia akan share itu di dalam kelas. Nah, ketika mereka membawa foto itu dalam kelas, nah disitulah kita kembangkan percakapan tadi itu, dialogic teaching. Kemudian kita bisa menekankan nanti di aspek bahasanya, mungkin vocabulary-nya apa, atau kita bisa buat generic structure-nya seperti apa, atau kita bisa fokus pada apa namanya skemanya, skematanya. Skemata itu adalah chunk of language yang bisa digunakan anak untuk mengembangkan background knowledge dan menghubungkan background knowledge dan knowledge yang sedang kita ajarkan. Jadi dia perlu ada skemanya di situ. Nah, itu photo voice. Selanjutnya literature based teaching. Ini otomatis ya kita bisa menggunakan karya-karya sastra dalam pembelajaran kita, misalnya puisi, syair, atau karya-karya sastra lainnya yang berkaitan dengan budaya siswa gitu. Oke. Atau kita juga bisa menggunakan literature yang di bahasa Inggris gitu, yang ada misalnya apa Shakespeare atau Mitch Albom, Prose-nya Mitch Albom dan seterusnya. Nah, kita bisa gunakan literature yang di bahasa Inggris, kemudian kita minta siswa mengkaitkan dengan sastra yang ada di Indonesia. Jadi kan kalau kita lihat dari struktur puisi saja, bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia itu sudah berbeda gitu ya. Melayu dan Inggris itu beda jenis puisinya gitu ya. Nah, kita bisa minta siswa mengkaitkan dua hal itu untuk
dalam konteks pembelajaran ini tadi, literature based teaching. Dan yang terakhir ada role play. Nah, role play ini mungkin teman-teman sudah tahu, sangat sederhana sekali. Role play ini adalah bagaimana siswa diminta untuk all out begitu, memperagakan topik yang sedang dibahas. Kita bisa buat skema tertentu atau skenario tertentu begitu dalam pembelajaran. Misalnya kita membahas climate change, ya, membahas climate change. Nah, climate change itu kemudian kita skenariokan pembahasannya ada di settingnya di PBB begitu, sidang PBB. Jadi kita minta siswa itu atau kita tugaskan siswa itu mewakili negara-negara tertentu untuk membahas climate change dalam perspektif negara tersebut. Oh, nanti ada Amerika, ada Indonesia, ada India, ada Sudan begitu. Nah, itu kan perspektif budaya beda-beda. Bagaimana mereka setiap negara itu menanggapi atau merespon terhadap climate change. Kemudian siswa itu diminta all out, mereka berseragam, menunjukkan identitas negara masing-masing, kemudian duduk pakai benderanya, berbicara, berdiskusi seperti sidang di PBB itu dengan perspektif negaranya masing-masing. Nah, itu saya rasa sangat menarik untuk dieksplor. Jadi diinvestigasi begitu, mereka belajar mencari, mempelajari budaya yang ada di negara orang dan yang terkait dengan bahasa Inggris, kemudian dipraktikkan dalam kelas. Nah, itu yang paling dasar. Saya rasa itu saja dari saya. Sebenarnya ada banyak teaching strategies lainnya yang banyak berkaitan dengan pembelajaran budaya di dalam kelas, tapi yang paling saya suka adalah 4 hal ini yang sederhana dan bisa kita terapkan di mana saja gitu. Mungkin itu saja dulu dari saya. Kalau ada pertanyaan kita bisa diskusi lebih lanjut. Saya kembalikan kepada moderator ya. Oke, terima kasih Sir Firman atas penjelasannya. Dan mungkin untuk teman-teman yang ingin bertanya, baik melalui Zoom atau live di YouTube, bisa langsung segera bertanya. Karena ini saya rasa ini adalah tema yang cukup menarik juga untuk kita, apalagi kan kalau kita bicara soal culture dan bahasa Inggris, itu kan identik dengan budaya Barat. Nah, sebenarnya saya juga bertanya-tanya nih, Sir. Kita itu kan ada di negara di mana yang mayoritas itu Islam. Mungkin ini lebih kepada perspektif sebagai students. Nah, kadang itu kita tuh bingung, bagaimana sih cara kita tuh mempertahankan atau bahkan meningkatkan nilai keislaman kita selama belajar bahasa Inggris, apalagi yaitu bahasa Inggris itu kan identik dengan budaya Barat seperti itu, Sir. Karena tak jarang juga masih banyak perspektif yang mengatakan bahwa itu justru suatu kekhawatiran seperti itu. Nah, mungkin pendapatnya, Sir. Ya, terima kasih. Bagus sekali pertanyaannya. Bagaimana kita bisa meningkatkan nilai-nilai keislaman dalam belajar bahasa Inggris. Nah, sebenarnya seperti yang saya sampaikan tadi, kalau kita melihat dalam kacamata luas begitu, maka religious value itu juga bagian dari budaya, ya. Jadi kalau kita lihat budaya tadi itu perspektif tadi itu ya dalam triangle tadi, maka perspektif Islam itu adalah juga budaya. Oke, bisa kita sebut sebagai budaya dalam konteks yang lebih luas begitu, bahwa dia itu mengandung religious values. Nah, ketika kita ingin mengambil budaya itu dalam pembelajaran bahasa Inggris, maka yang kita lihat adalah perspektif yang mana gitu yang akan kita kaitkan dengan topik yang sedang kita bahas. Kemudian praktisnya seperti apa gitu, prakteknya seperti apa di dalam kelas, dan produknya apa gitu ya. Jadi sebenarnya banyak hal yang bisa kita kaitkan ketika kita bicara masalah perspektif, tidak hanya tentang
nilai-nilai Islam atau agama. Kita bisa bawa dengan sosial, kita bisa bawa dengan politik, kita bisa bawa ke arah ekonomi. Nah, semua itu adalah social capital atau budaya yang bisa kita cari benang merahnya terhadap ke dalam materi yang sedang kita ajarkan. Jadi tergantung pada materinya hari ini apa gitu. Oke ya. Dan itu memang tugas kita sebagai guru yang harus sensitif begitu terhadap budaya apa yang akan kita bawa gitu. Kebanyakan memang guru-guru itu tidak aware sehingga mereka melupakan bahwa harus menerapkan culture atau transfer of value-nya itu dilupakan gitu. Mungkin itu ya. Yang lain? Oke, mungkin kalau ada yang ingin bertanya, boleh silakan. Tapi gini Mas, mungkin tadi kan sudah di-share atau sudah dijelaskan, mungkin ada book talk, kemudian ada photo voice, kemudian ada literatur based teaching, kemudian ada role play. Nah, apa ada strategi khusus gitu kita sebagai guru atau calon guru untuk gimana cara delivernya, gimana cara kita menyampaikannya seperti itu, Mas? Nah, mungkin ini ada tambahan juga dari Sir Willy, teaching strategis gitu lainnya yang bisa digunakan untuk mengajar budaya. Ya, jadi sebenarnya seperti yang saya sampaikan tadi ada banyak sebenarnya, terutama dalam konteks cooperative learning. Kalau kita lihat metode cooperative learning itu kan banyak turunannya ya, dan semua metode-metode dari atau turunan strategi dari cooperative learning itu bisa kita gunakan di dalam kelas untuk mengajar budaya. Karena budaya ini mengajar budaya sebenarnya itu hanya bergantung pada si guru ya. Bahwa bagaimana kita include target cultural elements itu dalam pembelajaran bahasa Inggris itu sangat bergantung pada perspektif kita, sangat bergantung pada approach yang kita gunakan dalam mengajar begitu. Jadi kalau persepsi si guru menganggap bahwa belajar itu ya sesuai dengan apa yang ada di LKS, makanya kadang-kadang mengajarnya pun, strategi mengajarnya pun ya sebatas itu saja gitu. Padahal kalau kita melihat konteks atau elemen guru yang kreatif dan inovatif itu adalah yang profesional, maka dia adalah guru yang memang mendesain pembelajarannya itu dengan sebaik-baiknya. Jadi dia plan the teaching, kemudian implement the teaching dan evaluate the teaching memang dengan sungguh-sungguh begitu. Jadi tidak bergantung pada textbook atau LKS yang ada di dalam kelas gitu. Jadi saran saya kalau ingin melihat metode apa lagi atau strategi mengajar apa lagi yang bisa digunakan untuk mengajarkan budaya, maka turunan dari cooperative learning itu semuanya bisa diterapkan. Oke ya. Mungkin yang lain? Permisi, Sir, mungkin di sini Nami mau sedikit nambahin. Silakan. Tentang tadi yang Mbak Laila Al-Mubarakah tanya. Jadi kayak gimana sih cara untuk meningkatkan nilai keislaman walaupun belajar bahasa Inggris yang identik dengan budaya Barat seperti itu. Jadi mungkin Nami mau nambahin sedikit poin seperti kita harus jadikan agama itu sebagai fondasi paling utama untuk memfilter budaya yang akan kita pelajari. Lalu selanjutnya mungkin kita harus seimbangkan antara ilmu yang kita punyai dengan ilmu agama yang kita punyai agar selaras seperti itu. Lalu selanjutnya memasukkan nilai-nilai Islam pelajaran di dalam pelajaran bahasa Inggris
seperti Islamic Education atau Islam Rahmatan lil Alamin seperti itu. Lalu yang terakhir mungkin jadikan pembelajaran teaching English and culture ini sebagai jembatan untuk kita berdakwah gitu tuh di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Terus Nami juga mau nambahin tentang ada sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi ikhris alamayan fa'u wasta'in billah wala ta'jaz, yang artinya bersungguh-sungguhlah untuk mendapatkan apa yang bermanfaat bagimu dan mintalah pertolongan kepada Allah, serta janganlah sekali-sekali engkau merasa lemah. Hadis riwayat Muslim. Nah, dari perspektif itu, dari sabda Rasulullah SAW muncul pandangan saya bahwa ketika kita mempelajari bahasa dan budaya Barat, kita harus menjadikan learning language and culture ini sebagai jembatan kita untuk berdakwah di jalannya Allah. Dan saat kita belajar bahasa Inggris dan culture ini, saya merasa ini tuh wajib untuk dipelajari, karena jika memang ini tuh bermanfaat untuk kita dan sekeliling kita. Seperti itu. Mungkin itu aja yang bisa ditambah. Ya, bagus sekali tadi ya Najmi membahasnya, karena memang kita harus melihat bahwa tadi itu ya dalam konteks socio-cultural atau Vygotskian perspective of language learning. Jadi bahasa Inggris ada dua hal nih, satu bahasa Inggris, satu budaya. Nah, bahasa Inggris yang ingin kita pelajari itu adalah sebagai tool dan sebagai konten. Oke, sebagai alat dan sebagai konten. Sebagai tool berarti kita harus menguasai skill-nya dulu. Skill bahasa Inggris. Nah, untuk skill bahasa Inggris ada apa? Ada speaking, reading, writing, dan lain-lain. Kemudian ada kontennya. Dalam setiap skill itu ada kontennya. Oh, ada phonological awareness-nya. Oh, ada linguistics-nya. Oh, ada morphologies-nya, phonology-nya, dan seterusnya. Nah, itu adalah kontennya. Nah, sekarang budaya itu kira-kira termasuk skill atau termasuk konten? Ya, ada yang bisa jawab? Kira-kira budaya, skill atau konten? Konten. Yes, budaya itu adalah konten. Nah, ketika budaya itu kita posisikan sebagai konten, maka dia tergantung pada si gurunya mau membahas budaya atau tidak gitu dalam mengembangkan skill bahasa Inggris tadi itu. Nah, Islam atau agama secara luas itu adalah bagian dari budaya. Oke ya. Saya bicara budaya dalam arti yang luas nih, tidak sebatas pada budaya tari menari, adat istiadat, tidak seperti itu. Tapi budaya dalam konteks yang luas, dalam konteks perspektif yang lebih luas, yaitu yang berkaitan dengan agama, bisa berkaitan dengan agama, bisa berkaitan dengan social system atau political system atau economic system. Jadi budaya itu sangat luas sekali, tergantung perspektif yang mana mau kita masukkan di dalam belajar bahasa Inggris. Begitu ya. Jadi betul yang Najmi katakan tadi, sangat bagus ketika ada guru bahasa Inggris begitu mengajarkan skill bahasa Inggris tapi menggunakan konten budaya atau konten-konten Islami itu bagus sekali saya rasa, karena tidak ada salahnya menggunakan konten Islami untuk belajar bahasa, karena bahasa ini kan sebagai alat tadi sekaligus sebagai konten. Oke ya, begitu ya. Ini ada pertanyaan dari Mbak Banat. Sebagai guru bahasa Inggris sekaligus orang Islam dan tinggal di negara mayoritas Islam, misalkan ada budaya-budaya di negara berbahasa Inggris yang muncul di materi dan itu bertentangan dengan Islam, bagaimana cara termudah menerangkannya terutama kepada siswa, terutama yang usia SMP? Nah, ini menarik sekali. Memang dilema ya. Dilema guru-guru bahasa Inggris ketika sedang mengajar bahasa Inggris. Tapi justru
di era sekarang ini yang serba keterbukaan informasi publik sangat luas sekali, kemudian ditambah dengan digital tools yang sangat masif, saya rasa kita sudah harus bergeser dari pola tabu ke pola yang lebih mengedepankan dialog. Ya. Jadi kalau dulu ada hal-hal yang kita anggap tidak layak diperbincangkan, justru hari ini harus kita berani untuk diperbincangkan, terutama di dalam kelas, gitu ya. Nah, kita bisa menggunakan epistemologi dari perspektif Islam. Epistemologi itu apa sih? Epistemologi itu adalah sesuatu yang kita anggap nilai kebenarannya itu mendekati absolut. Oke, itu epistemologi. Jadi yang kita jadikan dasar dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Oke, epistemologi kita berasal dari mana? Biasanya kalau kita menggunakan perspektif Islam atau agama, maka ya epistemologi kita berasal dari bersumber dari Al-Quran, hadis, apalagi? Satu lagi? Ya, apa sumber Islam satu lagi? Ada yang tahu sumber Islam satu lagi apa? Al-Quran, hadis? Fikih. No. Sumber dasar hukum Islam. Al-Quran, hadis, satu lagi adalah? Ijtihad itu bukan sih, Mas? Apa? Ijtihad itu? Ijtihad. No. Bukan. Ayo apa? Ilmu fikih. No. Ijtihad itu adalah cara menyimpulkan sesuatu. Itu metode. Ijtihad itu adalah metode. Yang lain apa? Ada satu lagi yang sangat dekat sekali. Selain Al-Quran dan hadis, yaitu apa? Ada yang tahu? Tebak-tebak aja nih, tebak-tebak, nggak apa-apa. Kebetulan saya juga lagi azan di sini. Kedengaran ya suara azannya? Iya, kedengeran. Itu, Mas, apa namanya? Ijma atau kias ya? Atau Ya, saya pernah kias. dengar. Betul sekali. Kias itu adalah hasilnya. Hasil dari ijtihad. Ijtihad adalah metodenya, kias itu adalah hasilnya. Jadi ada Al-Quran, hadis, dan kias. Kias itu adalah hasil dari ijtihad ulama. Nah, sebentar ya, lagi azan. Kita pending sebentar.
Oke, kita lanjut lagi. Jadi saya ulangi bahwa justru saat era dengan perkembangan zaman seperti saat ini, kita sebagai guru, terutama bahasa Inggris yang rentan terpapar dengan paham-paham sekuler dan liberal, karena kita belajar bahasa Inggris tadi itu, maka justru kita harus berani, mulai sekarang harus berani untuk membincangkan, ya, untuk membahas atau berdiskusi di kelas tentang hal-hal yang kita anggap tabu, terutama yang berkaitan dengan topik pembelajaran. Misalnya tadi ada topik greetings, ya, greetings dalam bahasa Inggris. Nah, itu kan kalau kita kaitkan dengan budaya, itu ada greetings. Negara mana kalau greetings yang berjabat tangan, negara mana yang greetings kalau greetings itu cipika-cipiki, ya kan? Antara laki-laki dan perempuan, ada greetings yang berpelukan. Itu ada dalam konten pembelajaran bahasa Inggris. Nah, ketika kita ajak anak-anak untuk berdiskusi tentang itu, kemudian kalau kita menggunakan perspektif Islam, tentunya epistemologinya harus yang berkaitan dengan Islam. Apa kata Al-Quran dan hadis tentang budaya cipika-cipiki atau budaya greeting secara umum begitu. Atau dalam konteks Islam seperti apa sih greetings dan Indonesia secara umum? Nah, ada kan kalau di Jawa ada yang salaman begini, ada yang memang berjabat tangan, ada yang tidak mau berjabat tangan gitu. Nah, itu menarik untuk dibahas. Halo, dengaran ya? Kedengaran suara saya? Kedengaran, Sir. Oke. Nah, jadi menurut saya melalui dialog tadi, karena kita ada istilahnya apa ya? Interpretive authority. Jadi kita bisa membawa pemikiran anak-anak itu sesuai dengan arah yang mau kita bawa gitu. Melalui apa itu tadi transfer of knowledge dan transfer of value. Jadi anak-anak itu atau perkembangan ilmu pengetahuan siswa itu sangat bergantung pada kemana arah diskusi yang kita bawa, kemana arah pembahasan yang kita bawa. Mungkin itu. Ada lagi yang lain? Ini, Sir, ada pertanyaan di chat dari Kartin. Oh ya. Jika penggunaan photo voice dalam teaching in Indonesia itu kan belum familiar ya. Bagaimana cara approach yang baik? Ya kira-kira. Oke, cara approach yang baik saya rasa kalau photo voice ini tidak perlu effort yang banyak. Photo voice itu bisa kita modifikasi bahkan dengan benda. Benda-benda yang sangat berkaitan dengan dia. Misal kita minta bawa benda yang attach ke dia, yang sangat bermakna bagi dia. Misalnya botol minum, ya, atau apa begitu, kalung, gelang, cincin, atau topi, atau benda-benda budaya lainnya. Kemudian kita hanya butuh menjelaskan ke siswa bahwa minggu depan atau ya apa yang akan kita pelajari melalui metode itu. Oke. Jadi kalau kita fokusnya pada speaking, maka berarti kan deskriptif ya. Kita bisa mengembangkan deskriptif teks di situ, baik yang spoken maupun yang written. Kalau kita minta mereka untuk speaking. Nah, gitu. Jadi saya rasa hanya butuh menjelaskan kepada siswa bahwa mereka diminta untuk membawa 3 lembar foto, atau biasanya kan foto juga sudah ada di handphone ya, di handphone masing-masing. Nah, ini memang dilema juga, ada sekolah yang masih melarang siswanya pakai handphone. Handphone itu tidak boleh dibawa di dalam kelas begitu, atau tidak boleh dibawa sekolah. Nah, itu menurut saya juga bertolak belakang dengan fungsi teknologi atau perkembangan teknologi yang seharusnya gitu. Jadi kalau kita ada yang perlu dikontrol justru penggunaan handphonenya, bukan handphonenya yang dilarang dibawa di kelas, begitu menurut saya ya. Oke. Yang lain? Oke, Sir. Terima kasih. Sebenarnya sih juga ada sedikit pertanyaan lagi. Mundur ke belakang itu tadi kan Sir menjelaskan salah satu strategi dalam mengajar itu kan kita bisa menggunakan textbook, dan kita juga sebagai guru
bisa berinovasi gitu loh, bisa berinovasi dari textbook yang tersedia. Tapi apakah diperbolehkan, Sir, dalam mengajar budaya itu, misalkan di textbook yang sudah disediakan oleh pemerintah ataupun sekolah itu kayaknya unsur budayanya itu belum ada gitu, Sir. Nah, apakah boleh kita berinovasi sendiri tanpa menggunakan textbook yang diberikan dari sekolah atau pemerintah, Sir? Boleh, sangat boleh sekali. Jadi kita utamakan menggunakan authentic material dalam mengajar budaya itu. Karena textbook itu kan sangat terbatas. Bahkan textbook yang di Indonesia aja kontennya masih dipertanyakan gitu. Jadi kalau ada authentic materials yang ada di kehidupan kita itu bisa kita gunakan untuk mengajar budaya. Dan saya rasa tidak ada yang melarang hal itu. Bahkan bagus begitu ya. Jadi authentic materials adalah highly recommended bagi seorang guru untuk kemudian dikembangkan di dalam kelas. Bisa, sangat bisa sekali. Yang perlu tadi kita perhatikan adalah dalam perspektif EIL, English as International Language, yang penting itu bukan budaya baratnya. Oke, dalam belajar bahasa Inggris dalam perspektif EIL, bukan kita fokus pada budaya native speaker, tapi lebih kepada bagaimana si anak menceritakan budayanya kepada orang lain. Jadi ada intercultural perspektif di situ. Intercultural communication. Itu yang lebih ditekankan dalam paradigma EIL. Jadi bukan kita belajar native speaker supaya kita sama dengan native speaker, no. Tapi kita belajar budaya kita untuk mengkomunikasikan budaya kita kepada orang lain yang berbeda budaya dengan kita. Nah, itu maksudnya. Paham ya? Oke. Oke, ini ada lagi bagaimana cara memasukkan unsur culture pada materi self-introduction secara autentik. Oh, ini sangat bagus sekali. Nah, inilah kesulitan menjadi guru, itu adalah mendesain pembelajaran. Itu hal yang paling sulit dari bagian dari menjadi guru menurut saya ya. Kalau jadi dokter itu mungkin yang paling sulit adalah mendiagnosis penyakitnya apa, kemudian memberikan obat yang tepat. Itu kan kesulitan menjadi dokter. Kesulitan menjadi engineer itu adalah menghitung konstruksi bangunan itu dengan angka matematis sehingga dia kalau ada angin nggak rubuh, kalau ada gempa nggak rubuh, semennya cocok dengan material dan desain yang digunakan. Itu engineer. Nah, kalau seorang guru ya kesulitannya adalah itu tadi mendesain pembelajaran. Nah, ini pertanyaannya bagus sekali. Bagaimana memasukkan unsur culture pada materi self-introduction. Nah, ini banyak sekali ya self-introduction. Nah, sekarang kita ingin menggunakan self-introduction dalam budaya mana? Gitu. Di Indonesia secara umum atau justru yang versi baratnya. Nah, kita bisa kaitkan dua hal itu. Kalau Indonesia secara umum kan sebenarnya kita tidak ada gitu, tidak ada budaya mengenalkan diri sendiri secara informal ya. Kalau secara formal ada, secara informal tuh cenderung tidak ada. Jadi ini yang bisa kita bahas kemudian di dalam kelas. Apa-apa saja yang informasi apa saja yang bisa kita masukkan ke dalam self introduction. Apakah agama perlu? Perlu nggak? Kalau di Indonesia menyebutkan saya seorang Muslim, perlu nggak? Saya berusia sekian, perlu nggak? Nggak perlu. Tidak perlu. Tidak perlu. Depend. Ya, di luar seperti apa? Di Barat seperti apa? Di konteks Amerika, di konteks Australia, di konteks Inggris seperti apa? Mengenalkan diri sendiri. Nah, itu sudah bagian dari budaya, gitu ya. Oke. Ada lagi? Sir, berarti kalau seperti itu sebenarnya itu guru itu memiliki kontrol penuh gitu ya, Sir, terhadap sejauh mana sih kita ingin mengajar budaya dan budaya seperti apa yang kita ingin ajarkan. Jadi memang bukan selama ini kan kita pahamnya budaya, oh berarti budaya barat gitu. Tapi ternyata sebenarnya tergantung dari gurunya gitu, Sir ya. Yes, semuanya tergantung pada gurunya. Bicara masalah kontrol, kita perlu hati-hati. Tadi saya menggunakan terminologi
interpretive authority. Interpretive authority. Maksudnya interpretive authority adalah siapa yang memegang kendali interpretasi itu tadi, interpretasi ilmu yang kita bawa. Nah, itu tergantung pada standing point dari si guru. Si guru itu mau jadi orang yang diktator di dalam kelas, yang mengontrol segala-galanya, atau dia ingin menjadi fasilitator, atau dia ingin menjadi seorang mentor gitu. Jadi tergantung. Jadi interpretive authority itu mau diletakkan ke siapa? Ke kelas secara umum, ke siswa secara umum, atau bagi dua gitu. Guru berapa persen, siswa berapa persen gitu. Jadi bicara masalah kontrol kita perlu memang hati-hati karena kita kan praktek belajarnya kan sebenarnya sudah student based ya, student centered. Student centered itu maksudnya apa? Yaitu memberikan interpretive authority itu kepada siswa. Nah, itu maksudnya. Sedangkan guru memposisikan diri sebagai facilitator, sebagai knowledgeable other boleh, tapi dia lebih memfasilitasi supaya siswa ini mempunyai interpretive authority yang pemahamannya mungkin tidak bisa jadi tidak sama dengan si guru, begitu ya. Nah, itu perlu hati-hati di situ. Oke, ada lagi? Silakan teman-teman jika ada yang ingin bertanya bisa langsung tulis pertanyaannya di kolom chat, dan untuk yang nonton di live YouTube juga bisa langsung bertanya, nanti akan kami tanyakan. Kalau tidak ada lagi yang ingin bertanya, apa kita cukupkan? Ini Sir, ada pertanyaan dari Sir Willy. Oh, ada ya. Ya, kalau ada siswa yang berbeda interpretasi dengan guru, apa yang guru harus lakukan? Kalau ada siswa yang punya interpretasi yang berbeda dengan guru, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita tidak bisa memaksakan orang supaya sama pendapatnya dengan kita, oke? Yang paling bisa kita lakukan adalah, halo, kedengaran nggak? Kedengaran Halo? sekarang. Tadi agak putus. Oh, oke. Nah, yang paling bisa kita lakukan, halo? Kedengeran, Mas? Oh, oke. Nah, kalau kita tidak bisa memaksakan siswa itu mempunyai interpretasi yang sama dengan kita. Ya. Jadi kalau ada siswa yang berbeda, hal yang paling bisa kita lakukan adalah ya berdialog begitu. Pendapat saya begini, pendapat kamu begitu. Nah, kalau toh sama-sama nanti juga berbeda pendapat itu tidak masalah gitu ya. Tidak masalah, tapi kita sudah menjelaskan pendapat kita sesuai dengan data dan informasi yang kita punya. Epistemologinya sesuai. Kemudian datanya ada, kemudian ditinjau dari sudut pandang yang mana, gitu. Itu tidak masalah. Jadi kalau ada, jadi kita tidak boleh seperti zaman dulu begitu ya, apa kata guru itulah yang benar, gitu, tidak bisa. Karena sekarang mengembangkan berpikir kritis itu seperti itu, bahwa kita memberikan ruang kepada siswa untuk menyatakan pendapatnya. Itu menurut saya. Ada lagi? Kalau tidak ada mungkin cukup. Ya, mungkin cukup, Sir. Ditutup aja, Sir, langsung. Oh ya, terima kasih atas partisipasi dan undangannya hari ini. Ya, jadi sebagai kesimpulan atau sebagai penutup, kita harus memahami bahwa culture learning atau belajar budaya itu adalah sifatnya informatif dan harus menarik. Informatif mengapa? Karena kita mengkaitkan
bahasa, budaya, adat istiadat, etik, sains, social issues secara bersamaan ke dalam pembelajaran bahasa Inggris. Jadi sifatnya adalah informatif. Informatif yang mungkin bisa berbeda interpretasinya terhadap satu orang dengan orang yang lainnya tergantung pada background masing-masing gitu ya. Jadi ini juga isu yang menarik kalau ingin diteliti lebih lanjut supaya apa ya belajar bahasa Inggris di Indonesia itu bergeser gitu polanya ke arah yang lebih kritis atau menggunakan critical perspektif begitu. Jadi tidak sekedar menganalisis metode pengajaran, mengembangkan bahan ajar, tapi coba kita memposisikan budaya itu sebagai suatu hal yang menjadi sentral begitu dalam penelitian kita dan pembelajaran kita. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sudah boleh live ya? Oke, makasih banyak ya Mas. Terima kasih banyak Mas Firman. Ditunggu rilisnya di YouTube. Siap. Terima kasih Mas. Terima kasih. Bye. Oke, thank you very much. Terima kasih. Thank you. Good job guys. Silahkan ditutup dulu. Terima kasih Miss. Iya, sama-sama. Sama-sama. Thank you.